Bayangkan, seorang pemuda berusia 21 tahun saja berhasil menaklukkan sebuah kota yang selama lebih dari 1000 tahun dikenal mustahil ditembus. Kota itu adalah Konstantinopel, dan pemuda itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk yang dijanjikan Rasulullah. Inilah kisah epik penaklukan Konstantinopel, peristiwa yang mengubah wajah dunia selamanya. Muhammad Al-Fatih lahir tahun 1432 di Eden, ibu kota Kesultanan Utsmani saat itu. Ia adalah putra Sultan Murad II. Sejak kecil, ia tidak hidup dengan kemewahan semata, melainkan ditempa dengan pendidikan keras. Ia belajar Al-Quran, hadis, strategi militer, matematika, geografi, hingga filsafat. Tidak hanya itu, Al-Fatih menguasai 7 bahasa: Turki, Arab, Persia, Latin, Yunani, Ibrani, hingga Serbia. Kemampuannya luar biasa, membentuk dirinya sebagai calon pemimpin besar. Dan sejak kecil, telinganya sudah akrab dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis inilah yang menyalakan api semangatnya. Konstantinopel, ibu kota Bizantium, kota yang dijuluki tak terkalahkan. Bentengnya menjulang setinggi 12 meter, dengan 3 lapisan tembok, ditambah parit besar di depannya. Kota ini dikelilingi laut di 3 sisi, membuatnya hampir mustahil ditembus. Selama berabad-abad, banyak pasukan mencoba, dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga pasukan besar Eropa. Semuanya gagal. Konstantinopel bukan sekadar kota, tapi kunci jalur perdagangan dunia. Siapa yang menguasainya akan menguasai peradaban. Tahun 1451, ayahnya wafat. Muhammad yang baru berusia 19 tahun naik tahta sebagai Sultan ke-7 Utsmani. Meski muda, ia punya tekad yang matang, merealisasikan hadis Nabi, menaklukkan Konstantinopel. Ia tahu musuhnya bukan sembarangan, maka ia menyiapkan strategi luar biasa. Pertama, ia membangun meriam raksasa dengan panjang 8 meter, mampu menghancurkan tembok setebal apapun. Kedua, ia memperkuat armada laut dengan ratusan kapal perang. Sementara Bizantium tak tinggal diam, mereka meminta bantuan Eropa. Pertempuran ini akan jadi perang peradaban. Tahun 1453, sekitar 150.000 pasukan Utsmani mengepung Konstantinopel. Hari demi hari, meriam raksasa meledakkan tembok kota. Namun, benteng itu tetap berdiri kokoh. Pasukan Bizantium bertahan dengan gagah berani. Waktu berjalan, Utsmani seakan kesulitan. Tapi Muhammad Al-Fatih tidak menyerah. Ia merencanakan sesuatu yang mustahil dibayangkan. Dalam sebuah langkah brilian, Al-Fatih memerintahkan pasukannya memindahkan kapal-kapal perang lewat daratan sejauh 3 km. Kapal-kapal itu digelindingkan di atas kayu gelondongan yang dilumuri minyak, melewati bukit dan lembah. Dalam semalam, keajaiban terjadi. Pagi harinya, Bizantium terkejut. Mereka melihat kapal-kapal Utsmani sudah muncul dari sisi lain yang mereka anggap aman. Moral pasukan Bizantium pun runtuh. Mereka sadar, pengepungan ini tidak bisa lagi ditahan lama. Setelah 53 hari pengepungan sengit, pada 29 Mei tahun 1453, pasukan Utsmani akhirnya berhasil menembus benteng Konstantinopel. Kota yang tak terkalahkan selama lebih dari 1000 tahun, kini jatuh ke tangan seorang pemuda berusia 21 tahun. Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam kota dengan penuh wibawa. Ia tidak membantai rakyatnya, melainkan memberi jaminan keselamatan. Hagia Sophia, gereja terbesar di kota, diubah menjadi masjid, tetapi ia tetap menjamin kebebasan beragama bagi umat Kristen dan Yahudi. Sejak saat itu, Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi pusat kejayaan Islam berabad-abad lamanya. Muhammad Al-Fatih bukan hanya penakluk, ia adalah pemimpin visioner. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan mendukung ilmu pengetahuan serta seni. Di usia 21 tahun, ia telah menulis sejarah besar yang mengubah dunia. Pertanyaannya adalah, kalau Al-Fatih di usia muda bisa mengguncang dunia, apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita? Inilah kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang terinspirasi dari sejarah besar Islam.